Sementara itu, pemalangan di kantor Gubernur Papua Barat yang dilakukan sejak kemarin menyita perhatian karena berhubungan dengan pembagian paket proyek serta legalitas terdaftar dalam Asosiasi Nasional. Berikut penjelasan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia Provinsi Papua Barat, Noak Mandoen. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia Provinsi Papua Barat, Noak Mandoen, saat ditemui awak media berharap seluruh pengusaha asli Papua agar berada di koridor dan mendukung solidaritas dalam rangka pendataan secara baik. Noak juga menginginkan agar kedepannya tidak diakomodir oleh asosiasi lokal karena dinilai tidak memiliki anggota dan berada dalam naungan asosiasi nasional, seperti halnya terkait perizinan, SBU dan KTA. Maka mutlak menjadi kewenangan asosiasi nasional. Untuk itu rencananya hari ini akan diadakan pertemuan guna menyelesaikan masalah terkait paket proyek yang telah dibagi. Kata Noak, para pengusaha asli Papua yang ikut dalam aksi itu berasal dari masing-masing perwakilan 12 kabupaten dan 1 kota se-Papua Barat. Pemalangan ini kami sebagai Ketua Dewan mengimbau kepada pengusaha asli Papua tetap ada di dalam pemalangan ini. Kami mendukung solidaritas pengusaha asli Papua. Ketua Dewan mendukung solidaritas pengusaha asli Papua untuk segera pendataan pengusaha asli Papua ini secara baik. Jangan lewat asosiasi nasional lokal lagi. Asosiasi lokal harus mengaku bahwa dia ada di bawah asosiasi nasional. Karena dia tidak punya anggota, dia tidak berhak mengeluarkan perizinan. Yang keluarkan SBU mengeluarkan KTA itu adalah asosiasi nasional. Berarti dia yang punya anggota. Tindak lanjutnya tanggapan pemerintah sendiri sudah ada? Sampai hari ini belum ada tanggapan pemerintah. Seketika saya mau ketemu dengan gubernur, susah dikasih ketemu. Sudah 2 tahun. 2 tahun saya mau ketemu untuk membicarakan tentang siang ini mau ketemu, Pak? Siang ini kami harus ketemu Pak Gubernur. Untuk penyelesaian. Kepada pengusaha asli Papua dengan proyek-proyek yang sudah terbagi. Noak juga menambahkan, pemalangan ini tidak akan dibuka sampai adanya pertemuan bersama Gubernur Papua Barat untuk menjelaskan kehadiran pengusaha asli Papua. Selain itu, juga harus dibicarakan mengenai struktur dan aturan dari pusat hingga ke daerah, serta mendukung Perpres nomor 17 yang harus memiliki keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua. Pemalangan pengusaha asli Papua ini pemalangannya tidak akan dibuka sampai dengan pertemuan dengan Pak Gubernur. Untuk kami dapat menjelaskan tentang bagaimana kehadiran pengusaha Papua terkait dengan struktur dan aturan dari pusat sampai di daerah tentang pengusaha asli Papua. Untuk mendukung Perpres nomor 17, keputusan Presiden itu, Perpres nomor 17 yang juga harus betul-betul berpihakan kepada pengusaha asli Papua. Mungkin seperti itu, sehingga pemalangan ini belum bisa dibuka dan kami akan pertemuan dengan Pak Gubernur dulu. Baru pemalangan ini bisa dibuka. Noak Mandoen pun berharap adanya perhatian dan aturan yang dimulai secara berjenjang dari Kementerian PUPR, LPJK Nasional hingga LPJK Papua Barat. Selanjutnya para kontraktor terdaftar pada salah satu asosiasi nasional agar memiliki legalitas dan meminta satu pintu lewat LPJK Papua Barat agar bisa terakomodir dalam LPSE. Ada mulai dari jasa konstruksinya, itu dimulai dari Kementerian PUPR. Setelah dari Kementerian PUPR, diturunkan kepada LPJK Nasional Pusat di Jakarta. Setelah LPJK Pusat di Jakarta, dia turun LPJK Papua Barat. Ini struktur. Struktur yang menghimpun semua asosiasi kontraktor di seluruh Indonesia. Ini aturan yang perlu kita mau kasih kepada Gubernur Provinsi Papua Barat. Baru asosiasi lokal itu harus terdaftar di salah satu asosiasi nasional seperti Gapensi, Gapeknas, Gapeksindo, Aksi, Askonas. Sehingga mereka itu harus tahu, asosiasi lokal harus tahu bahwa yang mempunyai anggota adalah asosiasi nasional, bukan asosiasi lokal. Tim Liputan mengabarkan. Pengusaha asli Papua, supaya pengusaha asli Papua juga tahu bahwa kedudukan struktur seperti ini dari pusat di Jakarta sampai di daerah.